Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktoberina Rahab dengan NIM B1A1234400. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang hukum lingkungan internasional bab 2 dengan materi sumber hukum lingkungan internasional. Norma konvensional merupakan sumber utama hukum lingkungan hidup internasional karena norma-norma tersebut berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat melalui perjanjian lingkungan hidup internasional. Terdapat sekitar 1000 perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, mulai dari perjanjian yang luas atau tingkat permukaan hingga perjanjian yang rumit dan sangat terspesialisasi. Misalnya, hanya ada satu artikel terkait perjanjian luar angkasa tahun 1967 dan perjanjian bulan tahun 1979, konvensi LRTAP, konvensi ozon, UNFCCC, konvensi keanekaragaman hayati. Contoh perjanjian internasional yang mencakup isu-isu lingkungan hidup yang khusus dan rumit. Selain isi perjanjian, lampiran juga harus dikutip ketika membahas perjanjian internasional sebagai sumber dan lingkungan hidup internasional. Dengan kata lain, lampiran-lampiran perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perjanjian lingkungan hidup internasional biasanya tidak mengatur angka pengurangan atau tindakan terkendali pada saat penandatanganan dan ratifikasi, karena banyak perjanjian tersebut baru-baru ini mengatur isu-isu yang sangat ilmiah, yang sering berubah seiring berjalan waktu. Mengembangkan prinsip-prinsip hukum dianggap lebih sulit dibandingkan mencapai kesepakatan mengenai angka pengurangan atau tindakan pengendalian. Tindakan yang terkendali dapat diputuskan dengan bantuan opini publik, perwakilan kepentingan ekonomi, dan ilmuwan. Protokol Montreal tahun 1987 dan Protokol Kyoto tahun 1997 adalah dua contoh protokol yang digunakan untuk menyepakati angka pengurangan tersebut dan juga merupakan sumber hukum lingkungan internasional. Norma-norma yang berasal dari praktik umum negara dan diakui sebagai hukum dikenal sebagai hukum kebiasaan internasional atau opinio juris. Dalam ranah hukum lingkungan hidup internasional, asas sic iutere tuo ut alienum non deles atau asas bertetangga yang baik merupakan kaidah hukum adat yang paling sering dikutip berdasarkan prinsip ini. Suatu negara diharuskan untuk menggunakan wilayahnya dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi negara tetangganya. Menyatakan bahwa prinsip ini tidak ada negara yang boleh menggunakan wilayahnya jika hal itu mengganggu urusan negara lain. Beberapa tahun terakhir terlihat ada kecenderungan munculnya aturan-aturan internasional yang lazim dari konferensi lingkungan hidup internasional yang mengembangkan atau melahirkan kewajiban-kewajiban substantif tertentu dengan prinsip-prinsip yang tidak mengikat. Perkembangan hukum kebiasaan lingkungan hidup internasional dicontohkan dengan konferensi lingkungan hidup Stockholm dan Rio yang menghasilkan deklarasi Stockholm dan Rio. Prinsip 21 deklarasi Stockholm misalnya menetapkan konsep kedaulatan negara, tanggung jawab negara, dan ketetanggaan yang baik untuk menjaga lingkungan. Prinsip-prinsip ini kemudian dinyatakan kembali dalam prinsip 2 deklarasi Rio. Tanggung jawab penting yang berasal dari deklarasi Stockholm mencakup tugas untuk berkolaborasi dalam isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya alam lintas batas negara. Tugas untuk menetapkan peraturan umum untuk menjaga lingkungan laut atau kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah umum untuk menjaga lingkungan laut, dan tugas menetapkan peraturan yang menjamin kelestarian flora dan fauna. Asas hukum umum, asas hukum yang lazim diterapkan dalam sistem hukum dunia dikenal dengan asas hukum umum sebagai sumber utama hukum internasional. Mereka hanya mempunyai peran kecil, namun karena perundang-undangan yang lingkungan hidupnya masih dalam tahap awal dan belum memiliki undang-undang substantif, maka undang-undang tersebut sangat penting bagi hukum lingkungan hidup internasional, khususnya di bidang penyelesaian sengketa antara hukum di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat internasional hingga tingkat lokal atau kota. Diinterpretasikan sehingga menghasilkan asas-asas hukum yang umum. Hukum dan kebijakan nasional, regional, dan internasional mempunyai dampak satu sama lain. Prinsip kewajiban untuk tidak menimbulkan pencemaran udara lintas batas yang signifikan, misalnya diterapkan oleh arbiter atau wasit dalam arbitrase trial smelter. Prinsip ini dianut oleh pemerintah Federal Amerika Serikat.
Melalui prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan 2 Deklarasi Rio, prinsip nasional ini kemudian berkembang menjadi prinsip hukum internasional. Ilustrasi tambahan tentang bagaimana peraturan hukum nasional telah berkembang menjadi prinsip-prinsip hukum internasional adalah prinsip analisis dampak potensial dari kegiatan yang merusak lingkungan. Dalam penilaian potensi ini dari dampak kegiatan yang merusak lingkungan. Ide ini berasal dari Undang-Undang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL tahun 1969 di Amerika Serikat. Sejak undang-undang Amerika diperkenalkan, banyak negara yang telah mengeluarkan undang-undang domestik serupa dan banyak perjanjian regional dan internasional mengamatkan hal tersebut.